Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya mengenai bagaimana iklan di media sosial mempengaruhi ketertarikan mahasiswa dalam menggunakan pinjaman online atau pinjol. Fenomena ini semakin relevan karena mahasiswa adalah pengguna aktif media sosial yang setiap hari melihat berbagai bentuk promosi digital, termasuk promosi pinjaman cepat. Perkembangan teknologi digital telah menciptakan ekosistem baru dalam layanan keuangan. Pinjaman online muncul sebagai salah satu inovasi yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan akses luas bagi masyarakat, termasuk mahasiswa itu sendiri. Kemunculan iklan pinjol di media sosial turut memperkuat persepsi bahwa layanan ini adalah solusi praktis untuk masalah keuangan sehari-hari. Pada saat membuka TikTok, Instagram, atau YouTube, kita sering menemukan iklan pinjol yang menampilkan proses pencairan dana yang sangat cepat hanya dengan bermodal KTP dan ponsel. Iklan semacam ini dirancang dengan visual menarik sehingga menciptakan keyakinan bahwa pinjol aman dan sederhana. Pesan yang berulang membuat mahasiswa perlahan menganggap bahwa penggunaan pinjol itu sebagai hal yang wajar dan normal. Berdasarkan hasil wawancara dengan otoritas jasa keuangan, diketahui bahwa mahasiswa menggunakan pinjol bukan hanya untuk keperluan akademik seperti membayar UKT atau membeli perangkat kuliah. Banyak mahasiswa justru meminjam karena ingin mengikuti tren konsumsi di media sosial yang sering menampilkan gaya hidup hedonistik. OJK juga mengungkap bahwa Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan pengguna pinjol tertinggi di Indonesia, terutama dari kelompok usia Gen Z. Tak hanya itu, OJK menyoroti meningkatnya kasus pinjol ilegal yang menyusup di media sosial melalui iklan yang sangat persuasif. Promosi pinjol ilegal seringkali menyamar sebagai video edukasi finansial, padahal ujungnya mengarahkan pengguna ke layanan yang tidak memiliki izin. Hal ini sangat berbahaya bagi mahasiswa yang minim literasi keuangan. Iklan media sosial bekerja bukan hanya sebagai alat promosi, tetapi juga sebagai pembentuk pola pikir, seperti narasinya itu butuh uang cepat atau pencairan instan, sehingga membuat mahasiswa itu merasa bahwa pinjol itu merupakan jawaban dari setiap masalah finansial yang muncul secara mendadak. Mahasiswa sering berada dalam situasi membutuhkan dana tambahan dan pada saat yang sama di media sosial menawarkan solusi seolah-olah tanpa risiko. Banyak mahasiswa tidak membaca syarat atau ketentuannya, tidak memperhatikan bunga, denda, ataupun potensi penyalahgunaan data pribadi. Secara hukum, Indonesia sebenarnya sudah memiliki perangkat regulasi yang cukup lengkap seperti POJK Nomor 10 Tahun 2022, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Regulasi ini mengatur izin, transparansi, perlindungan konsumen, hingga sanksi bagi penyelenggara pinjol. Namun, implementasi di lapangan menghadapi tantangan besar, yaitu penyebaran iklan digital terutama di platform seperti TikTok dan Instagram. Bergerak jauh lebih cepat daripada kemampuan regulasi untuk mengendalikannya. Selama literasi digital masyarakat masih rendah dan mahasiswa belum terbiasa memeriksa legalitas suatu aplikasi, regulasi hukum tidak dapat bekerja secara maksimal. Dari mini riset ini dapat disimpulkan bahwa iklan media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk ketertarikan mahasiswa menggunakan pinjol. Promosi yang dikemas menarik, dikombinasikan dengan narasi kecepatan dan kemudahan, membuat pinjol dipandang sebagai jalan keluar instan. Padahal di balik kemudahannya terdapat resiko finansial yang dapat menimbulkan beban berkepanjangan. Kesadaran mahasiswa untuk lebih kritis dalam menerima informasi, memahami resiko dan mengenali mana layanan yang legal maupun ilegal menjadi langkah penting untuk menghindari kerugian. Dengan literasi keuangan yang baik dan regulasi yang dapat diperkuat, pinjol dapat menjadi solusi yang membantu, bukan menjadi jebakan yang merugikan.